Kesulitan adalah musim terbaik untuk menumbuhkan kekuatan, kata Bob Marley. Hari ini saya ingin berbagi tentang 8 strategi cerdas menghadapi krisis ekonomi dan meraih rezeki melimpah. Simak videonya sampai selesai. Saya yakin banyak dari kita yang pernah merasa hidup seperti jalan di atas tali, tak pasti, goyah, dan penuh tekanan. Harga kebutuhan naik, pendapatan tak bertambah, dan rasa cemas menyergap setiap malam. Tapi justru di saat-saat seperti inilah, kita bisa memilih antara bertahan atau bertumbuh. Maka mari kita renungkan bersama 8 strategi cerdas menghadapi krisis ekonomi dan meraih rezeki melimpah. Karena seringkali rezeki bukan sekedar jumlah, tapi juga arah yang kita tempuh. Pertama, ubah pola pikir dari bertahan menjadi berkembang. Saya masih ingat saat pandemi baru mulai. Tiba-tiba usaha teman dekat saya yang jualan makanan di pinggir jalan sepi total. Tidak ada pembeli, modal sudah menipis, utang mulai mengejar. Saya tahu dia sempat ingin menyerah. Tapi satu hal yang saya kagumi, dia tidak berhenti di situ. Ia belajar cara jualan lewat aplikasi, mulai foto makanan sendiri, promosi pelan-pelan lewat grup WhatsApp. Perlahan pesanan datang satu persatu. Tidak langsung ramai, tapi cukup untuk bertahan, lalu berkembang. Saya sendiri belajar banyak dari situ, bahwa di masa sulit, bertahan saja kadang tidak cukup. Kita perlu bertanya ke diri sendiri, bukan hanya bagaimana saya bisa bertahan, tapi bagaimana saya bisa tumbuh di tengah badai ini. Ingat, saat pola pikir kita berubah, arah hidup pun ikut berubah. Rezeki bisa datang dari jalan yang tidak kita duga sebelumnya. Nelson Mandela berkata, "Saya tidak pernah kalah, saya menang atau saya belajar. Maka sekarang waktunya untuk bertumbuh." Yang kedua, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Dulu saya sering merasa uang saya cepat habis padahal penghasilan tidak berubah. Saya pikir karena memang tidak cukup, tapi setelah saya coba catat semua pengeluaran, ternyata banyak hal kecil yang diam-diam menguras. Seperti langganan aplikasi yang tidak pernah saya buka, jajan setiap sore sampai beli barang yang sebenarnya tidak saya butuhkan, hanya karena sedang diskon. Mungkin kamu juga pernah seperti itu. Sejak itu saya mulai lebih sadar sebelum membeli. Saya tanya dulu ke diri sendiri, ini memang butuh atau hanya ingin? Sedikit demi sedikit keuangan saya mulai terasa lebih ringan. Albert Einstein pernah bilang, hidup yang sederhana adalah hal yang luar biasa. Jawabannya bukan cari lebih banyak uang dulu, tapi belajarlah lebih bijak mengelola yang sudah ada. Yang ketiga, fokus pada sumber penghasilan ganda. Saya punya sahabat yang dulu hanya mengandalkan gaji bulanan. Tapi saat kantornya mulai merumahkan karyawan, dia sempat panik. Untungnya beberapa bulan sebelumnya dia mulai belajar bikin kue dan menjualnya dari rumah. Tidak besar, tapi cukup untuk bantu bertahan. Saya pun tergerak. Saya coba tawarkan jasa menulis secara online sambil tetap bekerja. Awalnya terasa berat, tapi pelan-pelan mulai terasa bermanfaat. So, rezeki itu ternyata bisa datang dari banyak arah, asal kita mau membuka jalan. Mungkin kamu juga sedang berada di fase yang sama. Coba pikirkan, keterampilan apa yang kamu punya dan bisa kembangkan dari rumah. Tidak harus langsung besar, yang penting mulai. Seperti kata pepatah, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah kecil. Yang keempat, tingkatkan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Waktu adik saya kehilangan pekerjaannya, ia tidak langsung mencari lowongan baru. Ia justru memilih duduk di depan laptop dan mulai belajar desain secara daring. Awalnya saya heran, tapi beberapa bulan kemudian ia mulai menerima proyek kecil dari luar kota, bahkan luar negeri. Saya jadi sadar, kadang dunia tidak memberi kita apa yang kita minta, tapi justru mendorong kita untuk belajar hal baru. Hari ini banyak sekali ilmu yang bisa diakses secara gratis. Tinggal kemauan kita yang diuji. Mungkin kamu juga pernah merasa bingung harus mulai dari mana. Tapi seperti kata Soekarno, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun ke lautan yang dalam. So, jangan takut belajar hal baru. Karena di zaman yang berubah cepat, yang bisa bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mau beradaptasi.
Yang kelima, perkuat jaringan, jangan jalan sendiri. Beberapa waktu lalu saya ikut komunitas kecil yang isinya pelaku usaha rumahan. Awalnya saya ingin belajar, tapi dari sana justru datang banyak hal yang tidak saya sangka. Ada yang mengajak kolaborasi, ada yang bantu promosi usaha saya, bahkan ada yang jadi teman curhat saat semangat mulai turun. Saya jadi sadar, kita tidak bisa berjalan sendiri terlalu lama. Kadang rezeki datang bukan karena kita paling hebat, tapi karena kita mau membuka diri dan saling menguatkan. So, kamu mungkin sedang merasa sendirian dalam perjuanganmu. Cobalah untuk lebih terbuka, cari ruang yang bisa menerima dan menguatkanmu. Seperti kata Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial. Kita tumbuh bukan hanya karena kerja keras, tapi juga karena keberadaan orang lain di sekitar kita. Yang keenam, berani mengambil keputusan meski takut. Saya pernah berada di titik bingung antara bertahan di pekerjaan lama yang aman atau mencoba hal baru yang belum pasti. Hati saya penuh takut. Tapi waktu itu seorang teman berkata, kalau kamu menunggu sampai rasa takut hilang, kamu tidak akan pernah mulai. Saya pun memberanikan diri, tidak langsung berhasil, tapi satu langkah kecil itu membuka jalan yang lebih luas. Kamu mungkin juga sedang di persimpangan, takut itu wajar. Tapi seperti kata Rumi, langkahkan kakimu ke arah yang membuatmu takut, karena di sanalah cahaya berada. So, keputusan besar sering dibungkus rasa ragu. Tapi keberanian sejati bukan tentang hilangnya rasa takut, melainkan tetap melangkah walau hati bergetar. Yang ketujuh, sadar bahwa rezeki tidak selalu berwujud uang. Beberapa waktu yang lalu, saya duduk bersama orang tua di teras rumah. Tidak ada percakapan besar, hanya menikmati angin sore dan secangkir teh hangat. Saat itu saya merasa damai dan tiba-tiba tersadar, ini pun rezeki. Seringkali kita mengukur segalanya dengan uang, padahal ada begitu banyak nikmat yang tidak bisa dibeli. Kesehatan, waktu luang, tawa anak-anak, atau pelukan hangat saat kita butuh kekuatan. Kamu mungkin sedang merasa kekurangan, tapi coba lihat sekelilingmu dengan hati yang jujur. Mungkin rezekimu sedang tidak turun dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk perlindungan, cinta, dan ketenangan. Seperti seorang biarawan dan penulis spiritual, David Stanley Ress berkata, kebahagiaan tidak menjadikan kita bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang menjadikan kita bahagia. Yang kedelapan, libatkan Tuhan dalam setiap langkah. Saat saya merasa usaha saya sudah maksimal, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan, saya mulai merasa cemas. Namun ada momen di mana saya menyadari bahwa saya sering terlalu fokus pada apa yang saya bisa kontrol, tanpa menyadari bahwa ada kekuatan lebih besar yang mengatur segalanya. Saya mulai melibatkan Tuhan lebih dalam setiap langkah saya, dengan berdoa, bersedekah, dan selalu menjaga niat. Terkadang jawaban Tuhan tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi seringkali kekuatannya memberi saya ketenangan hati dan membuka jalan yang saya tidak lihat sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, saya percaya bahwa Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban cepat, tetapi hati yang diberdayakan untuk terus melangkah meski tak terlihat ujungnya. Tuhan bekerja dengan cara-caranya yang luar biasa, dan tugas kita adalah terus berusaha dengan sepenuh keyakinan. Sekarang coba lihat ke dalam dirimu sendiri. Dalam segala kesulitan dan ketidakpastian yang mungkin kamu rasakan, ada satu pertanyaan yang penting untuk dijawab, yaitu apa yang sebenarnya sedang kamu kejar? Apakah hanya uang yang menjadi tujuanmu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang kamu cari? Seperti ketenangan, kebermaknaan dalam hidup, atau mungkin keberanian untuk berubah. Saat saya menghadapi krisis dalam hidup saya pun pernah merasakan kehilangan arah. Seolah-olah dunia sedang berputar terlalu cepat dan saya terjebak dalam rasa takut dan kecemasan. Semua yang saya pikirkan hanyalah tentang bertahan, tentang bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan uang yang cukup untuk hari-hari mendatang. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa bukan hanya uang yang saya butuhkan, tetapi juga kedamaian dalam hati. Karena tanpa kedamaian, uang pun akan terasa kosong.
Krisis memang bisa terasa menyakitkan. Namun jika kita mau melihatnya dengan hati yang terbuka, seringkali krisis adalah berkah yang tersembunyi. Itu adalah kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar tentang diri kita sendiri dan apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini. Seperti kata Steve Jobs, terkadang hidup akan menamparmu di wajahmu. Jangan kehilangan keyakinan. Ketika hidup menantang kita, itu bukan akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal baru. Jika kita berani untuk melihatnya dengan mata hati yang jernih. Kamu mungkin sedang merasa lelah, merasa segala usaha yang kamu lakukan tidak membuahkan hasil. Tetapi cobalah untuk berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang lebih penting bagi saya dalam jangka panjang? Hanya uang atau sesuatu yang lebih bermakna seperti kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian batin? Krisis memang bisa mendorong kita untuk beradaptasi dan berinovasi. Namun lebih dari itu, krisis juga memberi kita ruang untuk introspeksi. Saat kita terjebak dalam rutinitas yang sama, seringkali kita lupa untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah cukup bahagia dengan apa yang saya kejar? Atau mungkin apa yang sebenarnya saya butuhkan untuk merasa utuh? Krisis mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam, untuk menilai kembali prioritas kita. Jika kita hanya fokus pada hasil luar, kita mungkin akan melewatkan kebahagiaan yang datang dari dalam, seperti rasa syukur waktu bersama orang yang kita cintai atau pencapaian yang tidak selalu berwujud materi. Sekarang coba lihat ke dalam diri. Apa yang kamu kejar hari ini? Uang mungkin penting, tapi jika itu satu-satunya yang dikejar, kita mungkin kehilangan banyak hal berharga lainnya. Cobalah untuk menemukan kedamaian, temukan arti setiap langkah yang kamu ambil dan percayalah, rezeki akan datang dengan cara yang tak terduga. Karena Tuhan selalu punya caranya untuk membuka jalan, terutama ketika kita belajar untuk lebih bersyukur dan lebih sabar. So, jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk melihat krisis sebagai peluang, bukan ancaman. Kita semua punya potensi untuk berubah, untuk berkembang, dan untuk menemukan jalan yang lebih bermakna dalam hidup ini. So, kalau kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang sedang berjuang, karena bisa jadi inilah jawaban yang mereka tunggu. Dan mulai hari ini, pilih satu strategi dari 8 di atas, lalu jalankan dengan tekun. Karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten.